Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita ya nak ya. Ibu harap anak-anak ibu masih selalu semangat untuk BDR kita dan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Walaupun virus corona sampai saat ini belum juga hilang. Namun ibu ingatkan kembali nak, setiap beraktivitas kalau keluar rumah gunakanlah masker, dan setelah beraktivitas sudah sampai di rumah, langkah baiknya kamu langsung mandi atau mencuci tangan kamu dengan sabun yang bersih ya nak ya. Nah, hari ini kita belajar tema 1 subtema 3 PB1 mata pelajaran IPS mengenai menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Namun yang mau difokuskan di sini adalah kuliner tradisional di Indonesia. Lalu, mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, ataupun visual. Nah, difokuskan di sini kembali mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Lalu, mata pelajaran IPA mengenai sifat-sifat gelombang bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan sifat-sifat gelombang bunyi dan bagaimana menerapkannya. Nah, mengenai bahasa Indonesia, hanya contohnya saja nanti Ibu jelaskan karena maknanya sudah Ibu berikan berulang-ulang ya nak ya. Oke, mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita agar siswa dengan menyimak teks tulis, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dengan mandiri. Yang kedua, menyimak teks tulis, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang IPS, tujuannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Sistematis maksudnya dengan teratur. Lalu mata pelajaran IPA, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan lengkap. Tujuan yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan sistematis. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini anak ya. Namun nanti kita berdoa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, hari ini kami melakukan BDR kami di rumah kami masing-masing. Kami mohon berkatilah BDR kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bumi kami. Kami mohon sembuhkanlah bumi kami. Hilangkanlah dari virus corona agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga kami belajar di sekolah. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Begitu juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon berkatilah kami. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang menyayangi antara sesama kami. Anak yang tidak melawan orang tua. Yang selalu menghormati antara sesama kami. Tidak menjadi anak yang nakal ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Sifat-sifat gelombang bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bunyi pada dasarnya adalah hasil dari getaran yang mengganggu atau menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Memang, bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi adalah gendang telinga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal.
Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium merambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau disebut dengan audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan ada 3 seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium tertentu sehingga menghasilkan bunyi. Pada dasarnya, gelombang bunyi memang bisa merambat melalui semua medium. Namun, kemampuan medium dalam menggetarkan partikel berbeda-beda sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Ada yang besar, kecil, atau bahkan teredam seperti air. Gelombang bunyi sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menentukan kedalaman laut, mencari sumber minyak, dan mendeteksi kerusakan logam. Berikut sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, pemantulan atau disebut dengan refleksi. Mengapa bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dari ruangan terbuka ya nak? Ada yang tahu? Iya, karena semua itu terjadi adanya pemantulan atau disebut dengan refleksi. Pemantulan adalah keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara, pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Sifat yang kedua, pembiasan atau disebut refraksi. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau disebut dengan refraksi. Gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiasi mendekati permukaan tanah di bawahnya. Sifat yang ketiga, pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seordi dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Sifat yang keempat, interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Yang kelima, pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan akan menghasilkan bunyi paling kuat saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan, fase akan menghasilkan bunyi yang paling lemah. Itulah. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas melalui contoh. Paragraf yang berjudul Rawon makanan tradisional dari Jawa kuno. Rawon menjadi salah satu hidangan tertua dalam sejarah Jawa kuno yang sudah ada sejak 901 Masehi, era Kerajaan Mataram. Kuah berwarna hitam pekat adalah ciri khasnya karena diolah menggunakan kluwek. Biasanya rawon menggunakan daging sapi yang direbus dalam kuah kluwek dalam waktu lama hingga teksturnya empuk. Disajikan bersama tauge, telur asin, serta kerupuk udang. Meskipun rawon terkenal sebagai makanan khas Surabaya, tapi beberapa daerah di Jawa Timur juga punya rawon khas. Misalnya seperti rawon Pasuruan dengan sate komoh sebagai pelengkapnya. Nah itulah
paragraf yang berjudul Rawon Makanan Tradisional dari Jawa Kuno. Sekarang kita cari kata kuncinya. Paragraf itu menceritakan tentang apa, Nak? Iya, rawon, kisah rawon yang berasal dari Jawa Kuno. Nah, di mana dia posisinya? Apakah dia di awal? Apakah dia di tengah? Apakah dia di akhir? Atau di awal dan di akhir? Benar, dia berada di awal paragraf. Berarti bisa kita ambil di sini gagasan pokoknya, rawon menjadi salah satu hidangan tertua dalam sejarah Jawa kuno yang sudah ada sejak 901 Masehi era Kerajaan Mataram. Lalu gagasan penjelasnya ada berapa? Benar, ada 4 karena di dalam paragraf itu terdapat 5 kalimat. Jadi pada penentuan gagasan pokok ini kan sudah diambil, jadi sisanya ada 4 kalimat. Dapatlah diambil. Yang pertama, kuah berwarna hitam pekat adalah ciri khasnya karena diolah menggunakan kluwek. Penjelas yang kedua, biasanya rawon menggunakan daging sapi yang direbus dalam kuah kluwek dalam waktu lama hingga teksturnya empuk, disajikan bersama tauge, telur asin, serta kerupuk udang. Penjelasan yang ketiga, meskipun rawon terkenal sebagai makanan khas Surabaya, tapi beberapa daerah di Jawa Timur juga punya rawon khas. Penjelasan yang keempat terakhir, misalnya seperti rawon Pasuruan dengan sate komo sebagai pelengkapnya. Makanan tradisional di Indonesia. Makanan tradisional adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tertentu. Berbicara mengenai makanan tradisional akan berkaitan dengan rasa yang khas. Bagi masyarakat Indonesia umumnya amat diyakini khasiat aneka pangan tradisional. Bahan-bahan makanan tradisional seperti tempe, tahu, bawang putih, madu, temulawak, kacang hijau, ikan, dan lain-lain. Bahan-bahan yang alami, bergizi tertinggi, sehat dan aman, murah dan mudah didapat, sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan yang lezat. Anak-anak ibu, dengan beragam dan bervariasinya bahan dasar, maka dapat dihasilkan bermacam-macam jenis makanan tradisional yang sedemikian rupa, sehingga menjadi makanan yang lezat dan gizi seimbang. Demikian juga cara pengelolaannya dilakukan dengan beragam dan bervariasi seperti membakar atau memanggang, pengasapan, pemepesan, pengukusan, menggoreng, dan menumis, dan lain-lain. Anak-anak ibu, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku. Otomatis sangat banyak juga makanan tradisional yang ada di Indonesia. Namun, makanan khas Indonesia sendiri pada awalnya juga dipengaruhi oleh budaya luar. Karena pada zaman dahulu banyak bangsawan dari negara lain yang berdagang ke Indonesia. Disitulah makanan-makanan khas mulai terbentuk. Namun semakin berkembangnya zaman, perlahan-lahan makanan tradisional akan luntur. Hal ini dikarenakan dipengaruhi dengan perubahan, seperti perubahan makanan cepat saji. Seperti di hadapan kamu ada makanan cepat saji seperti bubur instan dan mie instan. Nah, supaya makanan tradisional di Indonesia tidak hilang, caranya adalah bagaimana kita menghargai dan bangga dengan budaya kita. Nah, berikut ciri-ciri makanan tradisional. Yang pertama, resep makanan yang diperoleh secara turun-menurun dari generasi pendahulunya. 2. Penggunaan alat tradisional tertentu di dalam pengolahan masakan tersebut. Misalnya, masakan harus diolah menggunakan tanah liat. 3. Teknik olah masakan merupakan cara pengolahan yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa maupun rupa yang khas dari suatu masakan. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia. Hanya 3 saja. Yang pertama, rendang berasal dari Sumatera Barat. Rendang atau randang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Yang kedua, sate berasal dari Jawa.
Sate atau satai adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang, daun kelapa atau bambu. Kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Yang ketiga, gado-gado berasal dari Betawi. Gado-gado Betawi merupakan masakan hasil campuran dari sayur-sayuran yang direbus dan dicampur dengan potongan mentimun dengan irisan tipis. Potongan tahu tempe goreng berbentuk dadu kecil, ditambah labu siam, nangka muda, kangkung, dan tauge. Oke, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya nak ya. Nah, mengenai tugas yang pertama, mata pelajaran IPS, ya, kamu mencari informasi kuliner tradisional dari 5 provinsi ya. 5 provinsi kamu cari kuliner tradisionalnya ya, bebas mau dari provinsi yang mana saja, yang penting ada 5 provinsi. Nah, cara mengerjakannya seperti materi yang ibu jelaskan tadi ibu kan memberikan 3 contoh kuliner tradisional ya dari berbagai daerah. Nah, buatnya nama makanannya, dia berasal dari mana, lalu buat gambar makanan itu, setelah itu buat penjelasan dari makanan itu. Cara mengerjakannya seperti materi yang ibu berikan tadi, contoh kuliner tradisional, kan ada 3 ibu berikan tadi kan nak, 3 daerah. Buat nama makanannya, dia berasal dari mana, print gambar makanannya, lalu buat penjelasannya. Nah, penjelasannya itu kamu tulis sendiri, jangan menempelkan dari hasil print itu. Yang ditempel itu adalah gambar makanan itu. Paham? Nah, selanjutnya tugas IPA. IPA, kamu mempraktekkan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, nah nanti ibu akan memberikan contoh prakteknya bagaimana. Nanti kamu praktekkan, videonya kirim. Dikirim hari apa bu? Dikirim hari Sabtu ya. Nah, kamu mengamati hasil percobaan itu ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada gelombang bunyi setelah kamu melakukan percobaan pertama? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada gelombang bunyi setelah kamu melakukan percobaan kedua? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi setelah kamu melakukan percobaan ketiga? Pertanyaan yang keempat, buatlah kesimpulan hasil percobaan kamu. Ya, buatlah hasil kesimpulan dari percobaan kamu. Itu kamu tulis di buku tugas tema. Ya, namun nanti di video praktek jangan lupa menggunakan pakaian sekolah. Boleh pakaian olahraga, boleh pakaian putih merah, boleh pakaian pramuka. Mana pakaian sekolahmu yang masih bisa kamu gunakan. Kalau kamu merekamnya sampai kaki, pakailah sepatu supaya rapi. Kemejamu masukkan ke dalam supaya rapi. Lalu jangan lupa mengucapkan salam pembuka. Shalom bu, perkenalkan nama saya Arga Purba. Saya akan mempraktekkan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Lalu kamu kerjakan praktek kamu. Nah, setelah itu, setelah kamu mengamati, sudah mendapatkan hasilnya, buat penutupnya. Nah, penutupnya itu bagaimana? Penutupnya mengucapkan salam dan hasil kesimpulannya. Demikian bu, hasil percobaan yang saya lakukan. Dapat disimpulkan ini. Demikian bu, terima kasih. Nah, seperti itu buat ya nak ya. Anak-anak ibu, kita akan memulai praktek. Yang kamu persiapkan adalah teropong dari kertas karton ya, ini kamu sasibankan. Lalu 2 buku, ini 2 buku. Setelah itu piring plastik, jam, boleh jam tangan ataupun jam dinding. Lalu sapu tangan ya, ini sapu tangan. Setelah itu yang punya detak ya nak ya, karena kan ada juga jam yang tidak mempunyai detak-detik, jam detiknya, jadi nanti tidak kedengaran nak ya. Oke, kita akan melakukan percobaan. Pertama, setelah kamu buat teropong kartonnya, susunlah 2 buku tersebut. Nah, setelah itu letakkan teropong kartonnya ini di antara buku tersebut. Nah, setelah itu, kamu pastikan dulu jam kamu ini apakah memang terdengar detaknya atau tidak ya. Kamu pastikan dulu. Nah, setelah kalau kamu pastikan sudah terdengar, letakkan jam ini tepat di paling ujung teropong karton ini. Nah, setelah itu
kamu berada di ujung teropong satu lagi. Kamu amati, kamu dengarkan. Apa yang terjadi? Nah, setelah kamu amati, kamu catat. Apa yang terjadi? Itu percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, kamu ambil piring plastik, sisipkan sebelah sini. Nah, kita kan tidak bisa melakukan sendiri. Nah, kita minta bantuan dari orang di sekitar kita. Nah, Ibu sekarang meminta bantuan sama Ibu Mora. Tolong Ibu Mora, sisipkan piring tersebut, lalu kamu amati, dengarkan lagi apa yang terjadi. Nah, setelah itu, ganti lagi percobaan yang ketiga. Menggunakan sapu tangan, disisipkan. Ini jamnya, ini sapu tangannya. Kamu amati. Sudah? Nah, setelah kamu dapat, lalu sekarang setelah kamu melakukan percobaan tersebut, dari yang pertama sampai ke akhir, yang pertama tidak ada penghalang, hanya jam saja. Lalu yang kedua ada penghalang, yaitu piring plastik, sapu tangan terjadi. Kamu amati apa perbedaannya, ya. Nah, demikian percobaan kita. Semoga kamu bisa melakukannya dengan baik. Nah, ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu memahami tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.